Ya, saudara-saudara, apa rasanya kalau ada dalam keheningan? Apa yang terjadi kalau kita tidak mendengar suara apapun? Ya. Biasanya orang itu muncul ketegangan kalau tiba-tiba di satu masa terus tiba-tiba hening, ya, seperti tadi lah, semua langsung berasa gerusuk kan. Ada yang salah nih, ya. Siapa nih yang salah, pasti langsung gitu ya. Apa yang terjadi? Kok nih nggak ngomong-ngomong gitu, lagi ngambek kali ya gitu kan. Ya, nah, saudara-saudara, perasaan itu muncul juga mungkin kalau kita ada dalam kondisi menggantung, ya. Kita nggak tahu harus kemana, kita nggak tahu harus melakukan apa, dan kadang-kadang kita tidak mendengarkan apa-apa. Nah, lalu pertanyaannya buat kita, bagaimana respon kita kalau ternyata yang diam itu adalah Tuhan? Ya. Bisakah saudara-saudara kita itu tetap percaya meskipun tidak ada kepastian dari Tuhan? Nah, ya saudara-saudara, kondisi ini yang terjadi pada para murid pada saat itu. Tuhan Yesusnya sudah naik, tapi Roh Kudusnya belum turun. Ya. Mereka itu merasakan ada satu kekosongan, sepi sekali rasanya. Mereka mau ngapain itu bingung. Bayangkanlah saudara-saudara hidup 10 hari dalam ketidakpastian. Bahkan pada saat itu para murid belum tahu kalau Roh Kudus itu akan turun 10 hari setelah kenaikan. Mereka tahu bahwanya akan ada kalau di Yohanes dikatakan roh penolong, roh penghibur yang akan datang kepadamu, ya, ketika Yesus sudah naik. Nah, kadang-kadang seperti ini bukan hanya para murid yang mengalami, tapi kita juga mengalami. Mungkin kita punya pergumulan yang belum ada jawabannya. Mungkin hidup kita tuh dibiarkan ngambang. Kadang kita mikir gitu, ini gua mati aja enggak, hidup pun juga enggak gitu. Rasanya kan enggak enak ya, hidup di tengah ketidakpastian. Tapi mungkin karena itu adalah bagian dari kita sebagai manusia yang rapuh gitu ya, manusia yang tidak tahu apa-apa. Kita nggak akan pernah bisa tahu rencana Tuhan itu seperti apa, masa depan itu seperti apa di sana. Ya. Semua itu serba tidak pasti. Nah, saudara, di tengah ketidakpastian yang kita alami ini, yang menarik adalah kita bisa belajar sesuatu dari apa yang terjadi dalam diri para murid. Ya, kita fokus di teks Kisah Para Rasul tadi. Ini adalah episode selanjutnya dari bacaan minggu lalu atau di hari Kamis lah, bacaan hari Kamis tentang kenaikan Yesus Kristus. Ya, teksnya ini fokus ketika Yesus naik ke surga, dan kemudian para murid itu kembali ke Yerusalem. Itu pun setelah ditegur oleh malaikat. Ya. Jadi pada saat itu murid menganga gitu, terkagum-kagum gitu. Mereka menatap ke langit tidak berhenti sampai muncul orang berpakaian putih sih katanya di sini, tapi tafsiran yang muncul adalah malaikat yang menegur mereka. Ya, kenapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, saudara-saudara, ini salah satu info yang ada di Alkitab terkait akhir zaman itu akan seperti apa. Ya, salah satu infonya ini nih. Jadi Yesus Kristus itu akan datang dengan cara yang sama seperti dia naik ke surga.
kalau dia naik, dia nanti datang di akhir zaman itu seperti itu, turun gitu. Jadi tidak lagi dilahirkan dari manusia, tetapi datang sebagai raja langsung dari surga gitu. Nah, melihat atau mendengar teguran itu, para murid langsung bersegera. Mereka kembali ke Yerusalem. Ya. Kenapa ke Yerusalem, saudara-saudara? Karena Yerusalem itu adalah pusat dari kehidupan mereka pada saat itu. Tetapi ketika ada di Yerusalem, ya, mereka masuk ke kota, tetapi mereka naik ke ruang atas tempat mereka menumpang. Jadi mereka itu tidak langsung berpelayanan, tidak langsung pergi satu persatu mengutus diri masing-masing, tetapi mereka berkumpul dulu di ruang atas, ya. Dan apa yang mereka lakukan jelas di situ, mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Ya. Nah, saudara-saudara, jadi para murid pada saat itu ketika mereka menghadapi tantangan kehilangan guru yang mereka cintai, Tuhan mereka, dan mereka harus melakukan pelayanan mereka sendiri, tapi belum turun Roh Kudus, mereka memilih untuk menanti dalam bertekun, berdoa bersama. Nah, ini yang bisa kita tiru, saudara-saudara. Jadi dalam ketidakpastian, dalam misteri-misteri yang kita alami di kehidupan ini, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama itu jelas berdoa. Ya, dengan berdoa, saudara-saudara, kita itu bukan malah meminta atau mengubah Tuhan. Ya, jangan harap deh kalau kita berdoa kemudian Tuhan itu bisa dengan gamblang mengikuti kemauan kita. Ya, saya yakin saudara-saudara pasti punya banyak sekali cerita bagaimana Tuhan atau bagaimana doa saudara-saudara itu tidak terjawab oleh Tuhan. Ya, atau mungkin ada doa-doa yang dijawab tapi cuma setengah atau cuma seperempatnya, sisanya beda gitu ya. Ya, memang mungkin ada yang dijawab, tapi saya rasa kalau berdasarkan pengalaman saya sih lebih banyak yang tidak terjawab atau tidak ada hasilnya gitu. Karena sebetulnya berdoa itu, ya, berdoa itu bukan untuk mengubah Tuhan, tetapi berdoa itu justru untuk melepaskan kontrol kita pada kehidupan, melepaskan kontrol kita pada diri kita sendiri, dan mengembalikannya kepada Tuhan. Kita menyerahkan, ya, pergumulan kita, permasalahan kita itu kepada Tuhan. Dengan kita berdoa, ya, kita memang tidak diberikan jawaban. Masalah kita juga tidak langsung selesai. Tapi kita bisa punya kekuatan. Kita mampu untuk diubahkan dengan punya keyakinan bahwa Tuhan selalu beserta kita, dan kita yakin bahwa di tengah kesulitan, di tengah masalah itu, rencana Tuhan itu yang terbaik. Ya. Kita mampu untuk diubahkan. Kita punya kekuatan, kita lebih punya kesabaran, dan nantinya anugerah Tuhan itu akan datang, entah bagaimana caranya. Ya, saudara-saudara, berdoa itu adalah nafas dari orang Kristen. Ya, jadi hidup kita itu harus dipenuhi dengan doa. Ini karena saudara-saudara itu usia dewasa, jadi berdoa itu tidak lagi melulu soal lipat tangan tutup mata. Ya, kalau anak-anak sekolah minggu harus diajarin lipat tangan tutup mata supaya mereka disiplin, ya kan. Kalau saudara-saudara sudah di usia dewasa begini, jangan batasi doa dengan kondisi seperti itu. Ya, berdoa itu setiap saat, kapanpun. Ya, ora et labora, berdoa dan bekerja, atau ora es labora, berdoa itu bekerja, bekerja itu berdoa, gitu ya. Jadi setiap hal yang kita lakukan itu adalah doa kita kepada Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, saudara-saudara, di situ para murid bersehati. Ya, memang sepertinya tidak ada yang kuat untuk berada dalam ketegangan, keheningan itu ya. Tadi sih pas di awal itu kan, pas tadi sepi itu terdengar. Saya sih nggak begitu lihat, tapi ada kerasak kerusuk gitu ya.
Saya pun apa namanya mencoba tadi seperti itu pun bukan grogi apa ya, deg-degan sekali gitu rasanya ketika menahan semuanya dalam keheningan nih. Ini juga berdebar-debar, deg-degan juga nih. Wah, apa yang bakal terjadi ya gitu ya. Nanti dikira apa segala macam, nanti kejadian yang lain gitu. Nah, tapi tidak ada yang sanggup untuk berada sendirian dalam keheningan ya. Saudara-saudara, kalau kita ngobrol sama anak sekolah minggu gitu ya, kalau kita tanya kalian tuh punya ketakutan apa, jelas paling dominan itu takut dalam kegelapan misalnya, atau takut kalau di rumah sendiri. Nah, tapi kalau kita tanya misalkan dalam kegelapan itu ya ada temennya, siapa gitu ya yang dia akrab, atau kalau dia lagi sendiri di rumah tiba-tiba datang temennya untuk main, mereka itu pasti akan jadinya senang karena mereka tetap punya teman. Nah, bukankah begitu juga saudara-saudara seperti kita ya, kita itu mungkin bisa dikatakan sama seperti arang ya. Kalau kita mau bakar-bakar itu tahun baru atau acara-acara lain, itu kan kita pakai arang, dan arang itu supaya tetap menyala dia itu harus nempel antara satu sama lain ya, arang-arangnya ini, sehingga bisa jadi bara api. Coba kalau saudara coba deh bikin bara api gitu di arang, terus arangnya dipisahin satu-satu, dijauh-jauhin gitu, pasti lama-lama dia akan mati sendiri, lebih cepat gitu ketimbang kalau dijadiin satu. Jadi bara api itu akan terus menyala ya kalau dia diletakkan bersama-sama. Nah, tapi bara api yang dipisahkan itu perlahan-lahan menjadi padam. Begitupun kita, saudara dan saya, sebagai orang Kristen dalam masa ketidakpastian ini, dalam masa yang penuh misteri ini, ya kita harus saling menempel satu sama lain nih. Ya, kita harus ada saling menghidupkan bara api satu sama lain. Kita menyenggol saudara kita, ayo datang, ayo ibadah ke gereja gitu. Terus lagi, ayo ikut PA hari Selasa, ikut latihan paduan suara, datang doa pagi di hari Jumat gitu ya. Nah, saudara-saudara, dengan begitu kita mampu menjadi kuat karena kita itu bersehati. Nah, yang terakhir, kita juga harus bertekun ya, bahwa bertekun itu kalau dari bahasa aslinya itu adalah proskarterontes, yang artinya itu tidak meninggalkan. Jadi tetap dilakukan, tetap ada gitu ya, tidak ditinggalkan. Karena iman yang kita punya sekarang ya saudara-saudara, bukan diuji ketika segala sesuatunya itu jelas. Tetapi iman yang kita punya ini justru diuji atau justru terbentuk pada situasi yang seperti sekarang. Ya, kondisi liminal tadi ya yang saya katakan. Kondisi di mana tidak ada jawaban, tidak ada arah, atau bahkan tidak ada tanda. Saudara-saudara, dalam menghadapi penderitaannya di dunia, Yesus sebetulnya sudah memberikan kekuatan, ya, sudah memberikan pegangan kepada para murid, yaitu lewat doa yang dia sampaikan di Injil yang kita baca tadi. Ya, sebetulnya tadi Injil itu isinya adalah doa dari Yesus kepada Allah untuk murid-muridnya. Ya, intinya adalah supaya para murid itu diberkati sama seperti dia diberkati oleh Allah, dan supaya para murid itu bisa menjadi satu, sama seperti Yesus dan Allah adalah satu. Ya, saudara, Yesus itu sudah memberikan contoh bagaimana doa itu harus mendapatkan tempat yang khusus. Ya. Jadi berdoa itu adalah satu hal yang memang harus kita lakukan setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Ya. Para murid pada saat itu akan memasuki
ladang pelayanan yang mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, makanya Yesus memberikan doa ini kepada mereka. Nah, kita saudara-saudara, kita pun setiap hari juga memasuki ladang pelayanan yang tidak pernah kita tahu apa yang akan terjadi. Ya, bisa jadi ada orang yang curang, bisa jadi ada orang yang jahat sama kita, bisa jadi ada orang yang tidak mau bekerja sama dengan kita. Nah, itu yang harus kita hadapi. Tapi kita harus ingat bahwa Yesus sendiri yang menaikkan doa kepada para murid, dia jugalah yang akan memberkati dan melindungi kita dalam setiap kehidupan kita. Ya saudara-saudara, berdoa itu mungkin kalau kita sudah lama jadi orang Kristen, mungkin kita anggap itu sebagai satu hal yang formalitas saja gitu ya. Banyak orang, saudara-saudara, itu tidak berani untuk memimpin doa di depan. Kemudian ada orang yang mengatakan bahwa kenapa dia bisa tidak berani memimpin doa di depan? Mungkin yang pertama bisa jadi karena dia grogi, karena di hadapan orang banyak. Yang kedua juga bisa jadi mungkin takut, gitu ya, takut dihakimi, takut dilihat doanya jelek dan sebagainya. Dan yang ketiga, saudara-saudara, karena dia tidak pernah berdoa secara pribadi, makanya jadi bingung kalau disuruh untuk memimpin doa di depan. Ya saudara-saudara, banyak orang berdoa, banyak orang juga tidak berdoa. Tetapi tidak semua orang itu mampu untuk tekun terus berdoa, tetapi di dalamnya juga menanti kapan Tuhan akan bertindak. Kadang-kadang kita berdoa juga mau untuk segera dikabulkan, ya, untuk masalah-masalah, untuk pergumulan-pergumulan atau bahkan keinginan-keinginan kita sendiri pun kita maunya Tuhan itu segera untuk menjawabnya. Ya, namun kita lupa bahwa Tuhan itu punya jalan lain. Ya, Ia sering membentuk umatnya untuk melalui proses penantian dalam ketabahan. Saudara, bangsa Israel dulu ketika keluar dari tanah Mesir, itu kan doa mereka. Dijawab oleh Tuhan, tetapi jawabannya apa saudara-saudara? Mereka harus berkeliling-keliling di padang gurun itu selama 40 tahun, ya. Kalau kita pakai pemahaman modern, setidaknya mereka hanya perlu berapa? 2 tahun paling untuk sampai ke tanah perjanjian itu kalau menggunakan teknologi masa itu, ya. Jadi mereka betul diputar-putar sedemikian rupa di padang gurun itu sebagai bentuk Tuhan membentuk umatnya melalui proses penantian. Ya, menanti dalam doa itu melatih kita untuk tetap percaya meskipun kita belum melihat wujud dari jawaban doa itu. Kita tetap setia walaupun kita belum mengerti apa jawaban doanya, dan kita tetap berharap walaupun keadaan ini belum berubah. Nah, saudara-saudara, mungkin saat ini kita sama seperti para murid ada dalam momen menggantung di atas loteng, di atap itu ya, di ruang atas. Atau saat ini kita lagi ada dalam kondisi yang mungkin doa-doa kita belum terjawab, belum juga ada jalan keluar dari masalah yang kita hadapi, dan kita masih menunggu janji-janji Tuhan. Saudara-saudara, sama seperti para murid yang tetap berkumpul, kalaupun itu semua terjadi dalam hidup saudara, jangan tinggalkan persekutuan, jangan tinggalkan berdoa. Ingatlah, seringkali Tuhan itu membentuk hati kita dan semua kondisi terbaik itu menurut rancangannya
untuk mempersiapkan sesuatu yang lebih besar daripada yang kita pikirkan sebelumnya. Dari doa Yesus ini di Injil dan juga dari kisah para rasul menjelang peristiwa Pentakosta ini mengajarkan bahwa para murid itu hidup dalam doa dan kesatuan. Ya, jadi berdoa itu tekun menanti dalam kesatuan. Dan akhirnya saudara-saudara, setelah pencurahan Roh Kudus minggu depan yang akan kita lihat, bagaimana hasilnya? Karyanya luar biasa. Akhirnya Roh Kudus dicurahkan, gereja lahir, berita Injil tersebar sampai ke penjuru dunia. Ya, dan bahkan saudara dan saya itu bisa jadi orang Kristen karena para murid pada saat itu mau untuk pergi mewartakan Injil. Maka tetaplah kita bertekun, tetaplah kita bersehati, dan tetaplah kita berdoa. Karena itu yang sudah disampaikan atau yang sudah diteladankan oleh para murid, dan Yesus sendiri yang selalu menaikkan doanya kepada Tuhan. Dan dia mampu untuk menghadapi penderitaannya, juga para murid mampu untuk menjadi penerus, ya, meneruskan tongkat estafet yang diberikan oleh Yesus. Dan sekarang tongkat estafet itu ada di kita. Ya, kita harus meneruskan pelayanan Yesus dan juga para murid di dunia. Dan kiranya lewat pelayanan-pelayanan kita mampu untuk menjadi satu, sama seperti Yesus ingin mereka menjadi satu. Dan kita mampu untuk memberitakan Injil juga sampai ke ujung dunia. Amin. Tuhan memberkati.